Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nur Asia, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa, Kampus Pahlawan Kyai Haji Nur Ali Bekasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 7. Sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anaknya, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Nah, kali ini rekan kami Doni Darmawan akan mengajak kita semua ke salah satu tempat pendidikan agama non-formal yang ada di Bekasi, yakni Taman Pendidikan Quran Mushola Al-Inayah. Oke, terima kasih saudari Nur Asia. Baik teman-teman semuanya, saat ini saya sedang berada di Mushola Al-Inayah. Ini teman-teman bisa lihat semua. Mushola Al-Inayah. Yang mana Mushola Al-Inayah ini memiliki program pembelajaran yang bernama TPQ Al-Inayah atau Taman Pendidikan Quran Al-Inayah. Dan nanti kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita. Dan juga kita akan mengetahui keasyikan apa saja sih yang ada di TPQ Al-Inayah ini. So, mari sama-sama ikutin kami. TPQ Al-Inayah merupakan sarana pembelajaran agama bagi anak-anak, di mana mereka diajar oleh para remaja setempat yang sekaligus mahasiswa. Dalam proses belajar, nantinya mereka akan dibagi kelas per kelas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oke, baik teman-teman semuanya. Saat ini saya sedang bersama dengan seorang narasumber dan beliau juga merupakan seorang sekretaris di TPQ Al-Inayah. Sekarang langsung saja kita bincang-bincang bersama dengan narasumber kita. Oke, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Nih ngomong-ngomong namanya siapa nih? Nama saya Muhammad Ardiansyah, Bang. Oh, Muhammad Ardi. Jadi saya enaknya manggilnya Bang Muhammad, Bang Ardi. Bang Ardi, Oh, Bang Ardi, oke. Ardi aja. Ya, ini Bang Ardi di sini sebagai sekretaris ini, Bang. Iya, saya selaku sekretaris sekretaris Ikra juga sekaligus TPQ di Al-Inayah. Ini namanya TPQ Al-Inayah ya? Iya, Al-Inayah. Tempat Pendidikan Quran. Iya. Oh, gitu. Ini kalau boleh tahu, ini sejak kapan ya? Maksudnya mengadakan TPQ Al-Inayah ini? TPQ Al-Inayah ini berdiri semenjak habis Lebaran tahun 2019. Oh, berarti setahun yang lalu tuh ya? Iya, setahun yang lalu, udah hampir 1,5 tahun. Dan juga TPQ ini awalnya dari, kalau saya boleh cerita, awalnya itu ketika keresahan kami para remaja yang dulu itu gitu. Ikra ya, Iya, Ikatan Remaja At-Taqwa. Betul. Ikra Al-Inayah, yang mana melihat kondisi dari anak-anak di kampung kita, terutama di sekitaran kampung Jati Ujung Harapan ini, banyak anak-anak yang keluar ataupun mengaji di luar kampung kita sendiri. Sedangkan kita melihat banyak loh potensi dari anak-anak Jati ataupun remaja-remaja mushola ini yang mengajar, terus terutama mengerti Al-Quran dan juga agama untuk mengajarkan adik-adiknya. Makanya terbentuknya TPQ ini dari hasil rapat kita para Ikra, para remaja Ikra untuk membangun generasi muda yang lebih baik lagi. Oh, gitu. Ya, jadi memanfaatkan remaja yang ada di sini untuk mengajar anak-anak nih. Ya, gitu ya. Iya. Kira-kira pengajarnya ini usianya berapa ya? Kira-kira kalau pengajar batasannya kita sih ya minimal banget dia tuh udah lulus SMA ya ataupun madrasah aliyah sederajatnya. Dan juga banyak yang masih mahasiswa kayak semester 1 ataupun semester 3. Jadi kalau masalah umur kita nggak pernah permasalahin, tapi yang pasti yang mengajar di sini tuh belum menikah. Itu aja. Belum menikah. Kalau menikah udah sibuk ya? Ya, kalau udah menikah takutnya kan sibuk sama keluarga kayak gitu. Terus bagaimana nih Bang, proses mengajarnya itu seperti apa? Kalau dalam proses pembelajaran kita nggak, kalau untuk mengaji kita baru sebenarnya pengen nyoba metode Yanbu'a karena dari rekomendasi dari At-Taqwa sendiri. Tapi kalau untuk, jadi di TPA ini ada 3 kelas, kelas 1, 2, sama 3. Oh, bedanya apa itu? Nah, ini di dalam pembelajaran ini masing-masing berbeda. Kalau kelas 1 sama kelas 2 mereka fokus ke tajwid dan hafalan. Oh, iya, tajwid dan hafalan. Dan tahfiz. Tapi kalau kelas 3 dia juga ditambah dengan ilmu-ilmu dari kayak pondok pesantren. Contoh, itu kita ada pembelajaran fikih yang ambil juga dari salah satu kitab fikih. Terus juga kita ada pelajaran sirah, itu ngambil dari kitab Sirah Nabawi. Ada juga pelajaran akidah akhlak. Nah, itu pembelajaran itu untuk kelas 3 gitu, karena memang udah agak ke sistem penalaran kayak gitu. Luar biasa banget teman-teman. Artinya TPQ ini ya diajar oleh para remaja yang memang memiliki keahlian khusus dalam mengajar
walaupun mereka belum menjadi seorang guru, tapi referensi dalam mengajarnya itu sangat luar biasa, top sekali. Nah, terus di sini santrinya ada berapa nih, Bang? Kurang lebih sih kita hampir 50 lebih ya. Oh, 50 lebih. Ya, wah, itu udah banyak tuh. Ya, Awal-awalnya awal kita cuma ada paling 12 orang gitu. 12 orang. Karena emang kita nggak ada sistem pemasaran, kita cuma bilang TPK kita ini emang khusus untuk anak-anak jati, yang di luar juga boleh. Iya. Karena waktu itu kita bener-bener niat kita tuh lillah untuk ngebangun musola kita atau kampung kita sendiri. Iya, gitu. iya. Ini nama musolahnya musola apa? Musola Al Inayah juga. Musola Al Jadi Inayah. kita TPK Al Inayah dari Musola Al Inayah gitu Iya, ya. Musola Al Inayah. Oh, gitu. Jadi yang tadi kelas 1, kelas 2 itu untuk anak-anak yang masih belajar Iqra atau sudah Al-Qur'an? Itu ada tahapannya ya. Kalau kelas 1 rata-rata mereka tuh belajar Iqra. Tapi kalau misalkan walaupun jadi kita sistem kelas kita tuh bukan memandang umur, Bang. Oh, gitu. Iya, kita nggak memandang umur, tapi kita sistem kemampuan. Kemampuan. Kalaupun dia kelas 1 ataupun mereka umur 5 tahun tapi mereka sudah bisa baca Al-Qur'an ataupun juz amma, itu bisa langsung ke kelas 3. Wah, cakep. Kayak gitu. Untuk usianya, anak-anaknya dari mulai usia berapa sampai berapa yang udah paling gede? Yang paling dari 5 tahun sampai 8 tahun atau 10 tahun ya. Oh gitu. Yang paling kecil Iya, 5 iya. tahun. Ini kan sebenarnya kalau kita mengajar anak-anak kan sebenarnya agak ribet ya. Artinya kita harus sabar banget dalam mengajarnya, karena anak-anak sendiri kan pasti banyak yang bercanda. Itu bagaimana untuk para pengajarnya sendiri untuk menghadapi itu? Dari pengajar sendiri sih kita punya trik masing-masing ya. Wih, Ada yang kita tapi di TPK kita ini kita sangat melarang untuk kekerasan tangan ya atau tangan itu. Betul. Paling kita kayak sekedar omelan omongan gitu, tapi ya mendidik. Kayak misalkan contoh salah satu guru misalkan ngajar nih, terus ada anak yang nggak bisa dibilangin, ayo kamu nanti masuk neraka nih kalau gitu. dibilangin sama guru. Iya, namanya anak-anak kan masih takut, masih polos ya. Masih takut sama hal-hal ancaman-ancaman. Nanti diomelin sama Allah kamu kalau nggak ini, ya kayak gitu palingnya. Terus kenapa memilih anak-anak kecil gitu? Kenapa nggak yang remaja, yang agak gedean gitu? Kenapa mesti anak-anak kecil? Nah, ini pernah kita sebelum berdirinya TPK ini sebenarnya ada proses kita ngumpulin para remaja itu untuk ngaji. Tapi gitu. hasilnya ya mungkin ya karena emang mereka ada kesibukan masing-masing, ataupun karena juga pergaulan atau teman segala macam. Jadi kita off sebentar gitu untuk pengajian yang remaja-remajanya. Jadi kita alihkan daripada musola kita sepi. Nggak ada kegiatan sama sekali, lebih baik kita isi dengan TPK. Sayang soalnya kayak gitu. Betul sekali. Terus kesannya apa nih, Bang, selama menjadi sekretaris di TPK ini, terkhusus bagi anak-anak yang pada mengaji, itu kesannya seperti apa? Ya menurut saya sih alhamdulillahnya ya, kampung kita sendiri di Kampung Jati, terkhusus Musola Al Inayah ini jadi banyak generasi-generasi muda yang udah mulai bisa mengaji, tidak hanya bisa ngeliat media sosial, tapi benar-benar mereka ngaji itu ada nasabnya. Kalau kayak kita keluarga, ada nasabnya. Jadi mereka ngaji benar-benar ada gurunya. Terus perkembangannya juga dari yang anak nggak kenal huruf sampai mereka mengenal huruf, dari yang namanya hafalan cuma bisa Al-Fatihah sampai mereka bisa ke juz 30 sama kayak gitu. Luar biasa teman-teman. Bahkan tadi saya melihat sendiri bahwa salah satu pengajar itu mengajarkan ada berapa huruf matobi'i, ya, terus anak-anaknya bicara ada 3 saja gitu kan. Itu sangat luar biasa teman-teman. Artinya di usia mereka yang sangat kecil, mereka memiliki potensi atau ingatan yang sangat luar biasa dibanding orang yang sudah remaja ataupun dewasa yang sudah mulai lupa. Jadi manfaatkan waktu remaja kita untuk berbuat baik. Bahkan di dalam salah satu riwayat ya, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Artinya anak muda yang selalu dekat dengan masjid, demen sama masjid, demen sama musola, dekat sama orang-orang soleh, maka ia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya, dan terima kasih untuk Bang Ardi untuk atas bincang-bincang ini ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Terima kasih Saudara Doni Darmawan atas informasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Nur Asia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPI. Banyak berdoa biar dekat sama Pencipta, isi hati dan berbakti untuk negeri ini. Banyak belajar biar jadi anak yang pintar.